Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat zuhur yang Allah muliakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam surah At-Takatsur untuk tidak lupa dengan target utama kita. Surah At-Takatsur merupakan surah Makkiyah menurut para ulama, yang mana ia termasuk dalam surah pendek yang ayatnya hanya beberapa ayat dan ayat-ayat pendek. Tetapi ayat di dalam surah At-Takatsur banyak bercerita tentang mengingatkan kita agar tidak melupakan orientasi awal kita diciptakan, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alha ini merupakan bentuk ungkapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kebanyakan kita itu melakukan hal-hal yang melalaikan. Jadi ada hal-hal yang harusnya kita kerjakan dan itu merupakan prioritas, malah itu terlalaikan. Lalu hal-hal yang prioritas ini terabaikan, sehingga Allah katakan alha, yang merupakan bentuk aslinya terambil dari kata lahwun, yaitu hal-hal yang sia-sia. Celakalah orang-orang yang mereka itu melakukan hal-hal yang melalaikan. Seperti apa? At-takatsur. Takatsur ini merupakan jamak dari kata katsir, yaitu berbanyak-banyak. Apa di sini maksud berbanyak-banyak? Yaitu mengumpulkan sesuatu yang sifatnya duniawi, lebih terkhusus lagi materi, lebih terkhusus lagi harta, yang hari-harinya habis untuk mengumpulkan yang sifatnya materi, duniawi dan harta ini. Dan menurut ulama, apabila orang punya banyak harta, punya banyak yang sifatnya duniawi berkumpul pada dirinya, maka ini berpotensi besar akan melahirkan sifat berbangga-bangga. Orang yang punya harta-harta mewah, maka punya potensi besar untuk menjadi sombong. Sehingga awal ayat ini sering diartikan celakalah mereka yang berbangga-bangga. Kalau teksnya sebenarnya Allah menegur mereka yang harinya habis dengan pekerjaan yang tidak penting, yang bukan prioritas, yaitu sibuk menumpuk harta saja. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai orang beriman harus selalu ingat akan orientasi penciptaan kita. Tujuan kita diciptakan adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah pada Allah.
Maka apa gunanya dunia ini? Adalah sebagai sarana agar ibadah kita semakin nyaman. Kalau kita tidak menggunakan dunia ini, maka kita juga kesulitan. Kenapa bisa berdiri bangunan masjid yang megah ini? Ya karena kita punya harta, ada uang untuk membangunnya. Bagaimana kita bisa solat yang nyaman di ruangan yang aman, tenang dan sebagainya, dalam keadaan perut yang tidak lapar? Ya karena kita punya harta, karena kita punya dunia. Tetapi sekali lagi, dunia, harta itu semua harus menjadi sarana untuk menghantarkan kita bisa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, maka kita masuk dalam teguran Allah ini, alhaakumut takasur. Kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang hari ini kita tumpuk, satu mobil tidak cukup, kita tambah lagi dengan mobil yang lain. Mobil yang baru, ada lagi edisi terbaru, kita beli lagi. Maka kita hanya akan sibuk dengan mengumpulkan itu saja, tanpa ada manfaatnya. Maka Islam mengajarkan kita untuk mengumpulkan dunia ini menjadi sarana. Sekali lagi, jamaah rahimakumullah, jangan sampai salah paham. Dunia menjadi sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang lalai tidak hanya orang yang mencari harta saja. Maksudnya bukan hanya orang yang mendapatkan harta banyak saja. Ternyata ada juga orang yang tidak mendapatkan harta, bahkan Allah susahkan, Allah sulitkan ia mendapatkan harta, lalai juga. Orang azan, dia masih berdagang. Orang solat, masih juga berdagang. Orang telah selesai solat, dia masih berdagang. Bahkan sudah masuk waktu solat yang lain, dia masih berdagang. Hidup susah, dunia susah, akhirat juga susah. Jadi harapan kita ikhtiar mendapatkan dunia ini, bahkan kalau bisa sebanyak-banyaknya. Tetapi untuk apa? Untuk memudahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan berangkat umrah? Bagaimana akan melaksanakan haji? Bagaimana akan mendirikan dunia pendidikan seperti pesantren? Bagaimana menciptakan lapangan pekerja yang banyak kalau tidak ada harta? Maka penting harta sebagai sarana untuk memudahkan kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang kaya yang dekat dengan Allah, banyak. Bahkan ia berada di saf-saf pertama dalam solat. Banyak, tidak sedikit. Banyak orang-orang yang setiap hari bersedekah, tapi hartanya tidak tambah habis. Banyak. Ada dan orangnya ada. Subhanallah, kita harapkan seperti itu. Karena kalau kita terlalaikan oleh harta ini, takutnya apa? Hatta zurtumul maqabir. Jangan-jangan kita baru tersadar nanti kalau sudah sampai ke kuburan, kalau sudah maut menjemput. Nah ini bahaya. Ini jangan sampai. Jangan sampai kelalaian kita untuk mengurus dunia ini, baru tersadar, aduh ternyata kita tidak punya bekal untuk akhirat ketika maut sudah menjemput, ketika kita sudah mengunjungi kuburan. Ini yang kita takutkan. Para ulama tafsir juga mengatakan, ini juga bermakna ayat yang kedua ini, bahwa ternyata mengumpul harta ini kadang menjadi kecanduan, menjadi candu. Ada orang punya uang 1 miliar, bagi kita sudah sangat besar itu. Tapi bagi orang yang punya ini, itu belum cukup. Maka dia akan menambah terus, dan terus banyak. Punya 1 triliun juga belum cukup. Kalau bagi kita udah banyak sekali, dah bingung pula kita mau habiskan kemana. Tapi bagi mereka itu belum cukup. Ternyata mengumpul harta ini juga menjadi candu yang luar biasa. Maka Allah ingatkan, hati-hati, jangan sampai kita terobsesi